Angin pagi menyapu ladang hijau yang subur, membawa nafas segar bumi, aroma rumput berembun, dan bisikan lembut aliran sungai kecil, undangan berbisik untuk hari baru. Tidak ada dengungan keras mesin cuci listrik, tidak ada tagihan yang menumpuk seperti beban berat. Sebaliknya, ada tangan-tangan tekun dan cinta yang dalam yang menjadikan mencuci pakaian sebuah ritual penuh pesona. Orang Amish telah menguasai seni hidup sederhana. Mereka menghabiskan kurang dari 3 Toratukarus untuk sistem pencucian yang bertahan selama puluhan tahun, sementara rata-rata orang Amerika merogoh serati ulubusa 2 untuk mesin yang rusak hanya dalam beberapa musim. Mereka menghemat setiap sen untuk membeli buku bagi anak-anak mereka, menjaga pakaian agar tetap hangat dan indah selama bertahun-tahun, serta merawat setiap benang dengan penuh kasih seperti mereka menyiapkan setiap hidangan keluarga. Ikuti perjalanan ini dari fajar yang damai hingga warna keemasan senja untuk melihat bahwa mencuci pakaian bukan hanya pekerjaan rumah, itu adalah tindakan cinta yang menarikmu ke dalam setiap momen berharga. 1. Mesin cuci manual, pahlawan. Tak dikenal keluarga. Ia berdiri di sana, tua namun setia, seperti teman yang setia sejak 1892, hanya seharga 2 Radawales, bertahan lebih dari 20 tahun, dan jika dihitung hanya kurang dari 10 alas per tahun. Mesin cuci modern, 1 dan nyaris tak bertahan beberapa tahun. Tetapi mesin cuci manual, ia adalah pahlawan, tanpa listrik, tanpa biaya perbaikan mahal, hanya tangan seorang ibu dan cintanya untuk keluarga. Ia tersenyum, jemarinya menyentuh mesin. Ini membantuku menabung dia untuk susu anak-anak. Ia menuang air panas dari ketel kayu bakar, menambahkan sabun, dan mulai memutar engkol. Ritmenya setenang nyanyian Nina Bobo. Hanya dalam 10 menit, kemeja kerja suaminya yang berlumuran lumpur menjadi bersih. Ia memasukkan pakaian melalui roll, memeras setiap tetes air agar cepat kering, tepat waktu untuk dipakai anak-anaknya ke sekolah. Pada pagi musim dingin yang dingin, keluarga pulang dengan pakaian kotor. Ia memutar lebih keras, menekan setiap potongan dengan tegas, dan pakaian itu keluar segar dan bersih, tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Yang dibutuhkan alat ini hanya lap kering dan sedikit minyak, bertahan lama seperti cinta seorang ibu. Pakaian tetap utuh 25% lebih lama, berbeda dengan putaran keras mesin modern. 2. Sabun buatan sendiri, wangi bersih dari cinta. Seorang ibu matahari, pagi menembus jendela saat seorang ibu Amish berdiri di samping api yang berderak, mengaduk panci besar. Aroma lembut sabun naik, hangat dan menenangkan, seperti nyanyian Nina Bobo di udara. Tak ada botol plastik mahal dari toko, tak ada bahan kimia keras yang mengeringkan tangannya, hanya sabun dari soda api, sisa lemak masakan, air mata air murni, dan perhatian penuh pada setiap tetesnya. Satu adonan menghemat 300 tuan air setahun, cukup untuk membeli pakaian musim dingin hangat untuk seluruh keluarga. Ia tertawa, mengenang. Pertama kali aku membuatnya, hasilnya seperti bubur kental, tapi kemeja suamiku tetap harum segar, dan seluruh keluarga terkejut. Ia dengan hati-hati melarutkan soda api ke dalam air, mengenakan sarung tangan sehalus menggendong bayi, lalu mencampurkan lemak, mengaduk dengan sabar, menunggu 4 hingga 6 minggu hingga sabun mengeras, seperti menunggu pohon tumbuh tinggi memberi teduh bagi anak-anaknya. Pernah sekali, ia menakar bahan terlalu longgar. Sabunnya jadi begitu kuat hingga bisa membersihkan minyak mesin, membuat suaminya terheran. Apakah kamu sedang melakukan sihir? Formulanya yang lembut, diperkaya dengan sedikit lemak, melindungi kain seperti pelukan seorang ibu pada pakaian anaknya. Satu adonan menggantikan 20 botol plastik, tanpa limbah, tanpa mencemari sungai dan kolam. Ia bahkan menjual batang sabun tambahan di pasar, menggunakan hasilnya untuk membeli buku bagi cucu-cucunya. Dengan bangga ia berkata, "Aku membuat sabun untuk menjaga pakaian tetap kuat, anak-anakku sehat, dan rumah kami hangat." 3. Penggunaan air cerdas, 1 tetes, 3 berkah matahari, pagi berkilau di atas ladang, ketika seorang ayah Amish membawa seember air cucian
dari mesin pemeras keluar, tapi ia tidak membuangnya, ia menggunakannya kembali. Rata-rata rumah tangga Amerika menggunakan 30 galon percucian, tetapi orang Amish cukup dengan hanya 12 galon. Pakaian bersih, dompet tetap penuh. Air cucian pertama menjadi air bilasan untuk cucian berikutnya, lalu digunakan untuk menyuburkan kebun sayur keluarga. Mereka menaruh mesin cuci di gundukan tinggi, membiarkan air mengalir secara alami ke dalam ember, tanpa pompa, tanpa listrik. Air hujan yang ditampung dari atap menetes ke tong. Hanya 1 inci hujan menyediakan 600 galon, cukup untuk 50 kali cucian dan sebulan penuh sayuran segar. Suatu pagi musim panas, ia menyiram kebun dengan air cucian. Bekas tanaman tumbuh subur, sabun alami memperkaya tanah, dan putrinya yang kecil terkikik. Ayah membuat sayuran jadi lebih enak. Dengan menggunakan 10% lebih sedikit air dibanding rumah tangga modern, pakaian mereka bertahan lebih lama, dan rumah mereka tetap berkelimpahan. Aku menggunakan air dengan bijak hari ini, supaya anak-anakku punya air bersih besok. 4. Menghilangkan noda secara alami, merawat pakaian. Seperti merawat anak seorang ibu Amish, duduk di meja, menatap noda tinta di kemeja anaknya. Dengan lembut, ia menepuk noda tinta dengan cuka, lalu beralih ke noda saus tomat di kemeja suaminya. Keasaman alami mengangkat noda, sama lembutnya seperti ia mengusap wajah anaknya saat tidur. Ia menaburkan soda kue pada noda minyak, membiarkannya sebentar, lalu menyikatnya seperti baru lagi, siap untuk hari kerja yang panjang. Matanya berbinar saat ia terkekeh. Kalau cuka tidak berhasil, aku biarkan nodanya jadi kenangan kenakalan anakku. Ia memeras jus lemon segar untuk mencerahkan pakaian bayinya, meninggalkannya segar seperti angin pagi, tanpa kerasnya pemutih mahal. Boraks menaklukkan noda rumput dan darah dari lutut anak-anaknya yang lecet. Ia menyebutnya debu ajaib, menjaga kain tetap awet melewati hari-hari penuh lari dan bermain. Suatu pagi, ia merendam pakaian yang sangat kotor dalam campuran cuka dan boraks. 95% bersih, bahkan lebih baik daripada bahan kimia pabrikan, dan tetap lembut disentuh. Kesabaran adalah kunci. Noda, seperti anak-anak, perlu cinta dan perhatian. Ia menjemur pakaian di bawah matahari, di mana sinar UV secara alami memecah noda membandel, membuatnya segar dan cerah. 5. Cucian kering matahari, cinta dalam setiap harum segar. Saat melodi pagi memudar, di halaman belakang Amish, tali jemuran terbentang melintasi halaman, bergoyang lembut dalam angin pagi, membawa aroma segar bumi dan langit. Tidak ada pengering yang menghabiskan antu. Nau salurosa setahun. Mereka mengandalkan matahari dan angin, gratis dan dapat diandalkan, seperti seorang ibu yang mengeringkan rambut anaknya setelah hujan. Tali jemuran ditempatkan dengan strategi, timur ke barat untuk menangkap sinar hangat, utara ke selatan untuk merangkul angin sejuk, pakaian kering lebih cepat, dan uang yang dihemat digunakan untuk membeli buku bagi anak-anak. Sang ibu terkekeh, matahari adalah temanku, angin adalah pembantu rajinku, yang tak pernah meminta upah. Pakaian yang dijemur matahari memiliki kesegaran luar biasa. Di musim panas, ia menjemur kain tebal saat siang, potongan halus di bawah sinar pagi yang lembut. Di musim dingin, pakaian membeku kaku di tali, tetapi ketika es mencair, pakaian itu muncul kembali bersih secara ajaib. Suatu pagi, ia menjemur selimut besar, menciptakan terowongan angin yang mempercepat pengeringan, memastikan anak-anaknya punya pakaian hangat untuk sekolah. Saat hujan, ia mengeringkan cucian di dalam rumah dekat tungku kayu, tetap segar, tetap tanpa biaya. Saat matahari sore tenggelam di balik cakrawala, sebuah desa Amish terbenam dalam keheningan hangat dan damai, aroma lembut, sabun buatan rumah tercium dari tumpukan cucian yang terlipat rapi, sementara tawa anak-anak bergema dari halaman. Dari mesin pemeras yang kokoh di pagi hari, hingga sabun buatan rumah yang lembut, penggunaan air yang cerdas, penghilang noda alami, dan kesegaran cucian kering matahari saat senja, cara hidup ini menghemat ribuan dolar, menjaga pakaian tetap indah,
dan membesarkan keluarga dengan kasih sayang di setiap kancing yang dijahit, setiap tetes air yang disimpan. Menghemat bukan hanya soal uang, itu adalah cinta yang terjalin dalam setiap serat, kesehatan yang terjaga dalam setiap hidangan, dan kesadaran yang membangun rumah sejati. Mereka telah hidup seperti ini selama 9 generasi, dan kini kisah mereka mengundangmu masuk. Tip mana yang paling menginspirasimu? Aroma keemasan sinar matahari atau ketangguhan mesin pemeras? Jika perjalanan ini berbicara kepadamu, bagikanlah. Biarkan dunia melihat bahwa cara orang Amish mencuci adalah salah satu cara terindah untuk merawat keluarga. Dari pagi yang damai hingga cahaya hangat di senja hari.